Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng ya. Untuk kesempatan malam ini saya akan membahas mengenai pakan fermentasi ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman yang komentar di video saya mengenai pakan fermentasi. Kenapa pakan kok harus difermentasi? Apa tujuannya? Apa keuntungannya? Dan apa kekurangannya? Mari kita bahas bersama-sama ya. Sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Oke teman-teman ya. Jadi alasan kenapa pakan itu harus difermentasi. Ini menurut pengalaman saya. Jadi saya di sini beternak puyuh selalu menggunakan pakan fermentasi terus. Kenapa menggunakan pakan fermentasi? Kenyataannya pakan sebelum saya fermentasi dan setelah saya fermentasi itu efeknya sangat jauh beda sekali ya. Saya sudah membuktikan sendiri dibandingkan dengan pakan yang sudah difermentasi dan pakan yang belum difermentasi, itu perbandingannya sangat jauh sekali, terutama pada keefektifan pakannya, yaitu menghemat pakannya itu. Jadi untuk pakan yang sudah difermentasi itu jauh lebih hemat, bisa 30% lebih. Itu kenapa? Karena pakan itu kalau sudah difermentasi itu menyebabkan penyerapan protein itu lebih maksimal di dalam tubuh puyuh. Itu yang saya alami seperti itu ya. Jadi kita lebih efektif untuk menggunakan pakannya, dan disitulah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari kita berternak puyuh, yaitu dengan cara mengotak-atik pakannya itu tadi ya, yaitu dengan cara fermentasi. Cara fermentasinya bagaimana? Sudah ada di video saya yang sebelumnya. Cara fermentasi yang saya lakukan itu adalah dengan menggunakan pakan murni itu 50 kilo, kemudian saya tambah dengan bekatul 30 kilo, terus saya beri SOC 5 tutup, E4 itu 10 tutup, saya tambahkan dengan air sekitar ya 2-3 liter itu. Kemudian saya semprotkan, saya aduk rata, saya tutup rapat, saya masukkan ke dalam suatu gentong, terus saya tutup rapat, saya diamkan selama 24 jam, minimal 24 jam baru saya berikan itu. Dulu saya mendapatkan cara fermentasi ini itu adalah ya dengan cara uji coba lah ya. Saya baca di artikel itu caranya bagaimana. Sebelumnya saya sudah pernah menanyakan ke peternak yang sudah besar, tapi pertanyaan itu tidak mau menjawab, tidak mau menjelaskan, dan akhirnya saya cari sendiri di artikel di YouTube. Waktu itu saya cari tidak ada. Waktu saya belum punya channel YouTube itu saya cari semuanya itu belajar dari YouTube, itu tidak ada. Waktu saya pertama kali berternak puyuh itu saya buka YouTube, itu masih terbatas sekali informasinya ya. Masih terbatas, masih jarang sekali peternak-peternak yang mengupload kontennya, mengupload pengalamannya yaitu ke dalam YouTube, ke dalam channel YouTube-nya. Itu masih jarang sekali. Adanya juga masih konten campuran, jadi tidak fokus ke puyuh. Dan dari situlah saya berpikir, kenapa saya tidak membuat channel YouTube yang khusus puyuh. Nah, jadi dimulai dari itu saya membuat channel YouTube ini ya. Sudah 1 tahun yang lalu itu saya buat ya. Tujuannya yang pertama, saya dulu itu ingin menjadi YouTuber lah ya, ingin menjadi YouTuber. Ngerti YouTuber ngono kae duit akeh ya kan, jare ini seperti itu.
Tapi setelah berjalan beberapa bulan itu tidak ada yang nonton, dan akhirnya saya frustasi. Mungkin tujuan awal saya sudah keliru ya. Jadi tujuan awal saya sudah uang dulu, jadi saya sudah keliru. Kemudian saya hentikan videonya, saya sudah males upload video, saya hentikan. Terus saya berpikir lagi, kenapa tidak saya lanjutkan yang konten-konten itu ya. Salah satunya adalah pakan fermentasi itu tadi ya. Kemudian saya upload pengalaman saya di Puyuh satu persatu, dan tujuannya saat itu bukan untuk mencari uang lagi, hanya untuk membagikan pengalaman saja lah tujuannya. Ternyata dengan tujuan itu yang tidak saya fokus ke uang, itu malahan banyak yang nonton loh ya. Ayo aneh kan ya. Memang kita itu tujuannya kalau sudah fokus ke uang itu nanti hasilnya tidak bagus. Saya sudah alami sendiri itu ya. Jadi ini bicara curhat dulu ya, malah melebar seperti ini ya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi dulu ingin jadi YouTuber yang uangnya banyak, tapi malah tidak ada yang nonton. Terus saya hentikan, kemudian saya berpikir lagi, wes saiki fokusnya ra nggo duit lah. Yang penting saya berbagi ilmu bermanfaat buat orang lain. Aku untuk pahala wis ngono tok. Lah kok malah banyak yang nonton. Banyak yang subscribe, dan akhirnya saya lanjutkan sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah ya. Hasilnya bisa buat untuk beli pakan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah dukung channel ini ya. Karena channel ini dibuat dengan secara tidak sengaja ya. Yang disengaja malah nggak jadi. Kemudian yang saya sengaja, yang saya tidak sengaja malah jadi. Jadi memang tujuan awalnya itu kita hanya untuk yang positif saja. Kalau tujuan awalnya untuk diri sendiri itu memang tidak akan lancar lah. Oke, kembali ke topik lagi ya. Nah, disitulah saya mulai membuat pakan fermentasi. Saya baca di artikel ada. Setelah itu saya berpikir, ini pasti ada peternak lain yang mencari ilmu tentang perpuyuhan di YouTube, pasti tidak ada. Akhirnya saya niati membuat video cara pakan fermentasi itu, kemudian saya upload. Ya, mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya ya. Jadi fermentasi di sini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan pakan, penyerapan protein, kemudian setelah itu juga bisa menghemat pakan. Terus yang paling utama itu adalah untuk masa akhirnya. Masa akhir kalau kita selalu menggunakan pakan fermentasi itu, walaupun kita menggunakan pakan campuran bekatul yang sangat banyak. Kalau saya menggunakan pakan campuran bekatul itu sangat ekstrim sekali. Bekatulnya 30 kilo dan pakan murni 50 kilo. Hanya itu saja. Tidak ada campuran lainnya. Ya kan? Untuk peternak yang sudah senior mungkin saya sudah dibully nih jadi. Tapi saya di sini membuktikan sendiri. Jadi 50 kilo pakan murni saya campur dengan 30 kilo bekatul kebi kalau bisa. Kalau tidak bisa ya bekatul yang sangat halus, jangan yang kasar. Dan saya fermentasi, videonya sudah ada di sebelumnya. Itu hasilnya itu sangat jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Awalnya kalau kita memberikan pakan fermentasi pada puyuh, kalau saya dulu itu puyuhnya enggan untuk makan. Enggan dia untuk makan. Jadi seperti gak doyan lah. Tidak suka. Mungkin rasanya yang tidak enak karena dicium saja itu baunya sudah asam. Sangat asam sekali baunya. Seperti tape. Ya, jadi seperti tape. Mungkin dia kaget, pakannya kok ganti seperti ini. Nah, akhirnya dia tidak mau makan awal-awal itu. Telurnya drop. Ya, lakukan itu. Pasti telurnya drop karena tidak mau makan puyuh saya itu. Ya. Terus saya coba sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, lama-kelamaan juga terbiasa. Dan hasil telurnya juga tidak
jauh untuk tuh menurunnya itu tidak jauh. Yang pakai pakan murni itu bisa 90% bahkan lebih. Kalau pakai pakan campuran bekatul 30 kilo difermentasi itu dia turun ke 80%-an. Tapi kita untungnya kalau kapasitas 2000 ekor itu pakai pakan murni itu satu karung saya habis. Satu karung pakan murni itu saya habis. Jadi untuk 2000 ekor sehari itu habis satu karung. Dan setelah saya fermentasi saya tambahkan bekatul 30 kilo gitu kan ya. Itu pakan bisa sampai 2 hari setengah. Dan telurnya menurun hanya 10%. Coba bayangkan itu. Sangat hemat sekali kan. Itu kan walaupun telurnya turun 10%, tapi untuk masa habis pakannya itu kita mundur 1 hari setengah. Itu kita untung banyak loh kalau di situ. Kalau kita hitung-hitung, coba teman-teman hitung dah. Itu kita untung banyak. Saya bicara ini apa adanya, ya. Jadi menurut pengalaman saya seperti ini. Dan saya sudah lakukan selama bertahun-tahun itu saya menggunakan pakan selalu saya fermentasi terus. Ya agak ribet sih, agak membuang-buang waktu mungkin, ya. Tapi kalau kita lakukan dengan senang hati tanpa paksaan, punya sehat lah tujuannya itu. Nanti kita akan senang melakukan pekerjaan itu tidak dengan terpaksa. Jadi walaupun malam hari, tengah malam saya ngaduk pakan, kemudian 24 jam lagi saya berikan makan ke puyuh, itu saya tidak apa-apa. Jadi saya di sini bekerja ya sebisa saya, ngaduk pakan malam hari tidak masalah saya. Setelah itu mandi, tidur, ya seperti itu. Jadi untuk merawat puyuh ini saya selalu menggunakan pakan fermentasi dan menggunakan herbal. Jadi untuk keuntungannya itu saya bandingkan dengan menggunakan pakan yang murni. Yang murni itu jauh sekali. Ya, hampir 2 kali lipatnya keuntungan perharinya itu. Kalau pakan murni per 1000 ekor itu hanya per hari bisa bersih sekitar 70 ribuan. Kalau saya pakai campuran pakan bekatul fermentasi itu sehari per 1000 ekornya itu bisa sampai 120 sampai 130 bersihnya. Itu per 1000 ekor. Bayangkan kalau 2000 ekor itu sudah berapa seharinya? Kan sekitar hampir 250 ribu kan bersihnya. Kita kalikan 1 bulan. Itu untuk pengembalian modalnya itu sangat cepat sekali. Walaupun nanti toh akhirnya nanti maju, kita sudah untung double di depan. Jadi saya lebih suka dengan cara berternak seperti itu. Cepet, modalin ndang balik, ndang tuk anyar, peremajaan seperti itu terus. Jadi keuntungannya kan kita di situ. Ya untuk keuntungan pakan fermentasi yaitu pakan lebih hemat. Kemudian terus yang kedua kotorannya itu lebih kering karena yang dikeluarkan itu adalah murni ampas, tidak ada protein lagi. Kalaupun ada protein itu sangat sedikit sekali, murni ampas, kotorannya tidak bau, kemudian juga kering, ya. Itu dicoba sendirilah teman-teman, dibuktikan sendiri. Tapi kalau mau coba jangan langsung ke 30 kilo, nanti kaget. Dimulai dari ke 10 kilo 10 kilo jarak sekitar 1 bulan kita naikkan lagi 20 kilo 20 kilo 1 bulan kita naikkan lagi ke 30 kilo ya. Jadi jangan langsung ke 30 kilo. Wah, nanti kasihan puyuhnya, nanti telurnya pasti drop kalau seperti itu. Jadi bertahap lah untuk pembeliannya ya. Dan kekurangannya kalau saya menggunakan pakan fermentasi, ya, di balik keuntungan pasti ada kekurangan. Kekurangan yang saya rasakan sekarang ini adalah pakannya, di tempat pakannya. Bisa dilihat tempat pakan yang model di belakang itu miring, ya. Itu kalau saya isi dengan pakan fermentasi itu kan agak basah, ya. Teksturnya menjadi agak basah. Jadi untuk model pakan yang seperti itu jarak berapa jam itu kalau tidak dibantu dengan dorong ke bawah, ya, kalau tidak dibantu dengan dorong ke bawah itu efeknya sangat fatal sekali. Puyuh bisa kelaparan karena dia di atasnya itu masih penuh tapi berungga di dalam.
di bawahnya itu kosong karena itu tadi, basah itu tadi, dan kita harus bantu mendorong dengan menggunakan scrub. Terus saya scrub itu yang buat scrub dempul itulah, saya dorong ke bawah seperti itu. Jadi yang saya tidak suka dengan pakan fermentasi yaitu pakannya tidak mau turun. Di rencananya nanti untuk tempat pakannya itu saya mau buat dari peralon itulah, untuk pakan fermentasi itu cocok, tapi bingung cara pasangnya nanti bagaimana itu. Kalau model seperti ini sudah model pendek sekali itu ya. Jadi itu alasannya kenapa saya mau menggunakan pakan fermentasi, yaitu tadi ya, untuk memaksimalkan penyerapan protein, pakan jauh lebih hemat, kotoran kering, keuntungan double. Wes gitu intine. Ini rak keuntungan double loh. Ya, sing digoleki rak ya kuwi to. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan dari salah satu teman yang komentar di YouTube di video saya. Sudah saya jawab, sudah saya buatkan videonya. Kenapa harus pakan itu harus difermentasi. Jadi itu alasannya ya, Mas ya. Mbah Mas, mbah Pak, mbah Mbak ra roh Pali. Ya. Jadi semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah, saya mohon dikritik. Saya lebih suka dikritik ya. Karena itu membuat kita belajar lebih, menambah pengetahuan lah ya kalau dikritik. Silahkan saya kalau salah, silahkan dikritik. Wes ya. Semoga bermanfaat ya. Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu ya. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.